Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Agak batuk-batuk. Jadi begini, insya Allah ya, insya Allah besok aku dan keluarga telah beridul fitri ya. Jadi nanti malam di Langgar, di Surau. Kalau di Sumatera bilangnya Surau, kalau di Jawa itu Langgar ya. Terus sekarang ada lagi yang menyebut musola gitu ya, masjid kecil gitulah ya. Insya Allah nanti malam sudah takbiran ya. Artinya kami besok sudah sholat id ya. Jadi idul fitrinya besok kami. Dan kita tahu ada saudara kita yang lainnya yang mungkin besok atau lusa ya. Kalau kami kan lebih awal 1 hari, ada saudara kita yang lebih lambat 1 hari, jadi nggak sama. Tinggal hitungannya sih ya. Kalau kami itu hitungannya kan gini, beda loh di syariah kita sama di syariah saudara tua kita Yahudi ya. Itu ditentukan harinya. Puasa itu ditentukan 40 hari. Kanjeng Nabi Isa, Yesus itu kalau kita buka di Injil juga 40 hari. Ditentukan harinya 40 gitu. Sementara kalau kita kan ditentukan bulannya, Ramadan ini kan. Ya makanya disebut puasa Ramadan itu. Yang jumlah waktunya itu kan bisa antara 30 dan 29. Gitu. Bisa 30, bisa 29. Sebatas yang aku tahu sih seperti itu ya. Seperti itu. Bisa 20, bisa bisa 30, bisa 29. Nah, kami yang 30 besok. Lah kalau saudara kita yang lambat 1 hari juga besok, jadi sama gitu. Mereka 29 ya. Ya memang itu tadi seperti yang aku bilang, saat Ramadan itu antara 29 dan 30 hari. Ya. Kalau misalkan saudara kita itu mundur, tidak besok, lusa, berarti sama harinya dengan kita, genep 30 hari puasanya. Ya aku sih taunya sebatas itu ya, karena aku nggak menguasai apa itu hisab, apa itu ru'yah gitu. Jadi ya sudahlah, mengikuti mereka-mereka yang memang punya
punya otoritas dan kapasitas untuk melakukan hal-hal itu ya, perhitungan waktu itu, entah itu awal Ramadan, entah itu Idul Fitrinya ya, tinggal ngikuti saja gitu. Kalau ada beberapa ya tinggal milih saja mana yang lebih seret diikuti gitu ya. Kecuali kalau aku punya kemampuan ya untuk menghitung, ya aku ngitung sendiri. Ngapain juga ikut orang ya, ngitung sendiri. Cuman kan itu bukan wilayah aku atau bukan wilayah kita ya, kita tinggal ngikuti mana yang ada saja. Itu pun kalau ada beberapa ya tinggal masing-masing kita seretnya ikut yang mana gitu. Jadi ya akhirnya seperti itu ya, akhirnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Idul Fitri ini ya, kemarin kan sempat viral itu ya, Mbah Benu ya. Aku juga nggak tahu kenapa namanya dipanggil Mbah Benu ya. Karena kalau lihat nama resminya itu Raden Kiai Haji siapa gitu, ada Ibnunya. Apakah Benu itu dari Ibnu? Ya maybe saja, karena memang lidah Jawa begitu. Orang-orang Jawa itu malas ribet. Langsung masuk ke substansi, yang penting mereka bisa memahami substansinya gitu ya. Jadi hal-hal yang lahiriah itu biasanya dibuat gampang. Apalagi dalam hal penyebutan bahasa ya, nama begitu ya. Ya memang begitu. Sudah dari zaman nenek moyangnya begitu. Makanya kalau anak-anak kecil di Jawa gitu ya, disuruh beli minyak itu, entah dulu kan masih belum ada gas ya, minyak lampu itu nyebutnya potro. Gitu. Le, mak nih tukokno potro gitu. Le itu panggilan kesayangan untuk anak laki-laki. Kalau untuk perempuan kan enduk gitu. Seperti aku manggil Ranti itu enduk. Manggil Gerah itu le, itu panggilan kesayangan. Kalau dalam tradisi Batak itu butet. Butet itu untuk cewek, kalau uco itu untuk laki gitu ya. Masing-masing daerah punya lah ya, karena memang background alhamdulillah kita hidup dalam keragaman budaya sesama saudara kita yang di Indonesia ini ya, yang dulunya Nusantara. Jadi orang Jawa begitu, diambil praktisnya saja. Boleh jadi ini ya, kata Benu itu dari Ibnu itu, daripada repot ngomong Ibnu jadinya Benu, jadinya dipanggil Mbah Benu gitu. ini anu loh ya, analisis, artinya maybe yes ya maybe no ya. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, orang Jawa sukanya gitu. Makanya kalau nyuruh anaknya, le tuku potro kono gitu. Potro itu berasal dari Petro. Kita tahu kan ada OPEC dulu ya. Sekarang nggak tahu masih ada OPEC nggak. OPEC itu didirikan supaya kita nggak dipermainkan negara-negara besar seperti Amerika. Ternyata tetap aja harga minyak ditentukan negara-negara besar ya. OPEC itu organisasi Petroleum Exporting Countries ya, gitu ingatku ya, karena sudah lama. Dulu waktu masih SMP diajari beberapa tahun, puluhan tahun. Dan dulu kami tuh masih sekolah gitu, tahu ya. Karena diajari, budaya diajari ya. Menteri-menteri itu tahu. Kalau sekarang menteri gonta-ganti mana tahu. Menteri pendidikan siapa? Oh, gonta-ganti. Kalau zaman dulu kan, zaman kami dulu ya nggak ada, resapel itu jarang. Jadi menteri itu kita tahu ya, dan itu kan per 5 tahun. Begitu juga organisasi-organisasi yang ada, termasuk organisasi dunia seperti OPEC gitu ya. Jadi petroleum masuk dalam lidah Jawa menjadi potro. Karena ada lagunya juga almarhum Didi Kempot itu ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, sosok yang subhanallah ya, memberikan sumbangan 11 miliar ya ketika kita sedang dilanda wabah itu, sesuatu yang spektakuler. Apa ada yang bisa memberikan sumbangan sebanyak dia? Seharusnya para konglomerat itu malu lah ya dengan seorang Didi Kempot. Menyumbang 11 miliar atau berapa gitu ya, dan dia tidak ambil sepeser pun dari hasil show-nya.
Dan para musisinya yang bayar dia sendiri, nggak diambilkan dari uang itu. Dan akhirnya kita tahu ya, wafat ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Itu kan dia juga bikin dalam karya lagunya Sentir Lengo Potro. Sentir itu lampu, sentir orang Jawa bilang lampu. Sentir lengo potro, minyak potro. Sebetulnya jadi kacau lagi, lengo itu ya minyak. Potro itu minyak tanah itu, ada yang bilang minyak lampu. Gitu loh. Yang Petro tadi itu. Kan ada lagunya, bisa diklik di YouTube. Sentir Lengo Potro. Jadi lampu minyak tanah kira-kira begitulah ya. Padahal lengo itu minyak, potro itu sebetulnya ya minyak juga. Jadi bahasanya kacau. Tapi yang penting mereka tahu orang Jawa itu begitu, ya sudah, gak ada masalah. Jadi enjoy saja. Sorry, agak batuk ini. Perubahan sekarang sudah mulai panas, tapi masih ada hujan. Tadi malam hujan gitu ya. Oke, berikut juga ya, kalau kita nonton wayang itu ya ada Jamus Kalimosodo. Itu apa? Itu 2 kalimat syahadah menjadi Jamus Kalimosodo. Dibikin gampang gitu loh. Orang Jawa sukanya nggak suka ribet. Dibikin gampang, yang penting substansinya tahu. Jamus Kalimosodo ya, 2 kalimat syahadat itu. Seperti itu. Nah, jangan-jangan ini kan sebuah apa ya, analisis pengamatan yang maybe yes maybe no. Jangan-jangan Mbah Benu itu kan beliaunya lebih akrab dipanggil Mbah Benu, yang nama lengkapnya Raden Kiai Haji siapa itu yang ada ibnunya. Jangan-jangan Benu itu berasal dari kata ibnu, gitu loh yang gue maksud. Oke, kita sudah tahu sama-sama viral Mbah Benu itu, nggak tahu apakah dia bisa disebut torikoh atau apa gitu ya, katakanlah komunitas gitulah ya, komunitas pengajian gitulah ya. Karena nanti gue bilang toriko, kalau dia nggak mau kan jadi nggak enak juga, karena ada salah satu kelompok nggak mau dibilang toriko, padahal orang mengira itu toriko gitu, ya. Ya sudah, kita bilang kelompok pengajian gitu ya. Mbah Benu ini kan kiainya, dan pesertanya kan ya banyak, karena kiai itu mesti punya jamaah, punya umat kan begitu. Bahkan dari salah satu TikTok itu ada yang mengatakan jamaahnya sampai ke luar negeri segala macam, berarti ya lumayan besar. Nah, kemarin Mbah Benu yang orangnya humble ya, sederhana gitu ya, dan humoris gitu. Mereka jamaah mereka maksudnya ya, berdasarkan keputusan Simbah ini yang jadi kiainya ini, hari Jumat itu berarti kan 5 hari sebelumnya dari sekarang ini sudah Idul Fitri. Jadi itu namanya sesuatu yang menarik ya. Sudah Idul Fitri, dan di video-video ya, dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka sekarang ini, mudah tersiar, dan kita sama-sama tahu dia nggak pakai metodologi apa itu ru'yah, apa itu hibsat, enggak. Beliau telepon langsung ke Gusti Allah. Metodologi yang nggak pernah digunakan. Ya, dia telepon langsung ke Gusti Allah. Ya, di sini juga publik terlalu terlalu harafiah memahami. Akhirnya diklarifikasi sama Mbah Benu. Yang dimaksud telepon itu bukan berarti nomor Allah berapa terus ditelepon begini, ya nggak begitulah. Seharusnya kita lebih mengerti. Orang Mbah Benu aja yang sudah sepuh ngerti kok bahwa itu adalah sebuah bahasa metafora yang supaya lebih gampang diterima gitu loh. Ya, karena ini kita akan berbicara sebuah metodologi lain yang nggak pernah digunakan. Itulah yang dia sebut akhirnya diklarifikasi, dan dalam video itu beliaunya minta maaf. Yang menuntut nggak perlu minta maaf. Apa yang harus dimaafkan? Nggak apa-apa, biasa saja gitu loh. Ya. Yang dinyatakan dalam video TikTok atau apa gitu, bahwa
Yang dia maksud itu adalah perjalanan spiritual Mbah Benu. Ya. Jadi via itu sebetulnya ya jalan, ya. Artinya via dolorosa itu jalan kesengsaraan itu ketika Yesus digiring ya dari gedung pengadilan ke Bukit Golgota itu kan ada perjalanan itu disebut via dolorosa, yang itu saudara Kristen Katolik kita yang sering memperingati. Kalau yang Protestan enggak ya. Jadi sebetulnya via itu ya jalan, artinya via tol, jalan tol. Nah, via, kalau ini terpaksa gue ngomong via spiritualism itu sebetulnya bisa. Kalau gue ngomong via jalan spiritualism jadi kacau gitu lah. Seperti kita bilang hukum Torah itu sebetulnya kacau loh, karena Torah itu sendiri artinya hukum. Jadi kalau hukum Torah, hukum-hukum gitu loh. Torah Musa itu artinya hukum Musa. Lah kita ditambahi hukum Torah, jadi kacau. Pokoknya kacau lah bahasa ini ya. Kacau. Seperti non-muslim itu juga kacau itu. Nah, tapi sukanya kacau-kacau ya sudah. Ya sudah gitu. Jadi yang dimaksud telepon itu adalah jalan spiritualisme beliau. Ya, berkomunikasi dengan Allah. Caranya seperti apa ya enggak tahu. Silahkan tanya sendiri sama Mbah Benu, gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi terhadap Gusti Allah yang mau agung. Setahu gue sih, ya Gusti Allah itu suci. Maka hanya hamba-hambanya yang suci lah yang bisa ya, mendekat kepada Gusti Allah agung. Gitu aja. Kalau gue bikin simple gitu aja. Ya kalau untuk orang-orang yang suci mampu melakukan itu ya monggo aja. Tapi jangan ngomong ya. Nanti ngomong Nabi itu ya suci, tapi nggak melakukan seperti itu. Ya nanti dulu bisa kita diskusikan. Ya, karena ada yang umumiyah, ada yang khususiyah. Gitu loh. Ya, ada yang umumiyah, ada yang khususiyah. Nggak sesederhana itu, ya. Jadi sebetulnya gini, seperti tadi ada umumiyah, ada khususiyah. Cuman dengan globalisasi ini, semakin sempitnya ruang dan waktu. Jadi ke global itu kan artinya sempitnya ruang dan waktu. Karena sudah ada teknologi yang sekarang sudah berkembang dan bisa kita manfaatkan, ya. Teknologi komunikasi utamanya handphone, Android lagi gitu. Itu kan meruntuhkan semua kegagahan yang ada. Orang nggak pakai radio sudah ada di handphone. Orang nggak bawa tape recorder sudah ada di handphone. Orang nggak bawa koran sudah ada di handphone. Orang nggak bawa kamera sudah ada di handphone. Orang nggak bawa apa namanya itu, kompas, kita mau sholat, sudah ada di handphone. Orang mau lihat cuaca, nggak usah lihat termometer, sudah ada di handphone. Orang mau lihat TV, nggak usah bawa TV, sudah ada di handphone. Jadi handphone itu meruntuhkan sekian banyak kesombongan teknologi. Cukup dalam satu genggaman semua sudah selesai. Dulu kita mau kemana-mana kan harus bawa kamera. Sekarang ini sudah ada kamera. Harus mau baca berita beli koran. Sekarang ngapain lah? Sekarang ini sudah ada korannya. Ya. Semua kesombongan teknologi yang dahulu itu ya begitu jumawa yang namanya radio, sekarang sudah runtuh, nggak ada apa-apanya. Jadi handphone tuh membunuh banyak kesombongan teknologi era lalu, diselesaikan cukup dengan satu handphone dalam genggaman kita. Begitu juga ruang dan waktu ini. Berita begitu cepat tersebar. Padahal dalam kita beragama itu ada hal-hal yang umumiyah, ada hal-hal yang khususiyah. Yang khususiyah itu sebetulnya bukan konsumsi umum. Itu konsumsi orang-orang tertentu.
yang memang kapasitas otoritasnya ada di wilayah itu. Yang tidak masuk wilayah itu ya jangan, gitu loh. Seperti gue bilang tadi di awal, gue belum memasuki wilayah yang berpengetahuan untuk melakukan hisab dan ru'yah. Nah, karena gue tahu diri, gue ngikut saja. Bagi mereka-mereka yang mempunyai kapasitas dan otoritas untuk melakukan itu. Tapi itu ada 2 kelompok atau 3 kelompok, ya gak masalah, terserah lu seret yang mana, lu ikuti saja. Kecuali gue bisa melakukan itu, masuk dalam wilayah, ya gue gak mau ikut orang-orang, gue ngitung sendiri. Ngapain ikut orang-orang? Cuman gue gak mampu, maka gue ngikut yang ada. Masalah nanti salah ya tanggung jawab mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Gitu loh, jadi simpel-simpel aja. Begitu juga wilayah umumnya, wilayah khususnya. Nggak bisa itu diketemukan. Cuman kan sekarang ya informasi itu bocor kemana-mana karena sudah mengalami globalisasi. Itu masalahnya. Apa yang terjadi di sana, di sini kita tahu dan bisa menyebarkan ke lain, menjadi tahu lagi, semua menjadi tahu. Terus rame lah sekarang. Padahal dengan humble-nya, dengan kesederhanaannya, dengan keguyonannya, dengan menggunakan saya telepon Gusti Allah itu kan guyonan itu, ya, menggunakan bahasa metafora yang salah pahami, ya. Beliau kan nggak memaksakan apa yang beliau yakini. Itu hanya khusus untuk kelompok beliau, jamaah beliau, dan beliau pun membekali. Jangan menyalahkan yang lain. Terus masalahnya di mana? Kecuali beliau memaksakan dan menyalahkan yang lain. Beliau tetap bertoleransi. Gitu loh. Beliau beda. Tapi bedanya hampir 5 hari, nggak 1 hari, 2 hari. Ya bisa jadi beliaunya 5 hari lebih dulu. Supaya terpenuhi yang 29 atau 30 hari itu. Gitu loh. Jadi seharusnya kita itu dengan hal-hal perbedaan seperti itu nggak usah jadi ribet, nggak usah jadi rame. Toh 2 organisasi besar kita, NU dan Muhammadiyah juga bukan sekali 2 kali berbeda. Kenapa ada yang berbeda jadi rame? Gitu loh. Nanti kan dibawa-bawa nanti. Iya, tapi 2 itu menggunakan metodologi hisab, metodologi ru'yat gitu. Sedangkan Mbah Benu menggunakan metodologi yang dia bilang perjalanan spiritual beliau. Ya, yang ditelepon itu. Ya, terus kenapa rupanya? Itu nanti kalau dibiarkan larinya ke fikih kan? Nanti fikih itu ribet lagi. Kan gue sudah bilang, fikih marai pekewo. Makanya gue juga kadang-kadang malas bicara fikih. Kalau nggak benar-benar hujan. Seperti teman gue bilang, fikih marai pekewo gitu. Itu loh, ya. Nanti kalau dipikir ambil, karena dibagi lagi nanti tuh. Ibadah mahdo, goiru mahdo. Yang mahdo itu dalam tanda, itu pun masih dalam tanda kutip, harus plak seperti Kanjeng Nabi. Plak itu artinya menutup ruang berkreasi. Nanti yang goiru mahdo kita boleh berkreasi. Padahal yang namanya plak seperti Kanjeng Nabi tidak boleh berkreasi, itu pun tidak sebegitu sebetulnya. Ada tanda kutipnya. Gitu loh. Nah, sekarang kita diskusikan apakah Kanjeng Nabi melarang? Kan nggak ada juga larangan. Tapi Kanjeng Nabi memberikan contoh rukyah dan hisab. Iyalah, karena itu berbicara dalam tataran umumnya. Masa Kanjeng Nabi kamu nanti tanya sama Allah, bisa telepon sama Allah? Apakah kita umat-umatnya ini bisa seperti beliau, atau kita ini bisa sebersih Mbah Benu itu? Allah itu suci, maka hanya mau atau bisa didekati dengan yang suci. Allah itu bersih, hanya bisa didekati oleh yang bersih. Gitu loh. Jadi kenapa dipermasalahkan?
Yang mempermasalahkan sendiri itu orang yang sudah berbeda juga. Kan jadi aneh. Dia sendiri berbeda, ada orang berbeda nggak boleh. Itu logikanya di mana? Alasannya apa? Metodologinya beda. Lah, kalau metodologinya harus bagaimana? Nanti kan ujungnya dibawa ke fikih itu. Mazhab aja ada 4 kok. Itu nanti kalau memang saking kan Mbak Benu itu orangnya bersahaja, nggak mau rame, didatangi ya ada senyum-senyum aja. Tapi mbok ya dihormati, karena orang sulit ya. Apa seperti aku nggak mungkin ini sudah mau masuk duhur. Aku nggak mungkin sholat yang 4 rakaat itu kalau aku tidak hakul yakin berdasarkan pengetahuan yang aku miliki, karena rasionalitas itu adalah membangun membangun keyakinan di atas pengetahuan. Aku nggak mungkin sholat 4 rakaat nanti kalau aku belum yakin bahwa waktu duhur itu sudah masuk, kan nggak mungkin. Itu loh. Ya orang mereka juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang di luar keyakinan mereka. Kalau memang keyakinan berdasarkan pengetahuan mereka yang ngikuti kiainya hari Jumat, ya biari saja. Kenapa? Berbeda, bukankah kalian juga berbeda dan kita sudah biasa berbeda? Kan ujung-ujungnya nanti kan karena metodologinya tidak sama. Kan gitu kan? Lah kalau Mbak Benu punya metode seperti itu urusan dia, tanggung jawab dia. Gitu loh. Sama dulu ya awal, tapi alhamdulillah sekarang ustadznya sudah tobat. Ustadznya sudah tobat. Gue masih ingat itu, nggak tahu Gra itu sudah lahir belum ya, apa masih kecil ya. Gue kan ke masjid-masjid gue senang ikut kajian itu ke masjid-masjid gitu ya. Pada waktu itu jelasin tentang bid'ah. Ya. Terus dia ngomong ini bid'ah itu bid'ah, gini bid'ah itu bid'ah gitu. Terus gue mikir nih, kalau gue tanya sekarang nanti rame ini pengajian. Kalau gue tanya, mending gue tanya. Jadi gini, ngajinya itu ba'da maghrib sampai masuk isya. Nah, gitu loh. Nah, gue mikir mending nanti aja setelah sholat isya gue tanya 4 mata. Gitu. Bener. Karena kalau gue tanya di forum itu mesti rame. Gue cari yang paling baik lah gimana supaya ndak rame. Kalau orang Jawa bilang nyekel iwa ojo sampai butek banyune. Mengambil ikan jangan sampai keruh airnya. Gitu. Akhirnya bener. Gue tunggu. Dia kalau ngimami kalau nggak salah ya. Setelah ngisi kajian ngimami atau gimana gue lupa. Gue tunggu. 4 mata gue ngomong. Kenapa Anda melakukan begini. Gue lupa topiknya saat itu. Apa gitu gue tanyakan itu. Dia bilang, ya ini kan pendapat saya. Loh, bukankah yang dibilang tadi bid'ah itu juga pendapat? Kalau orang lain tidak boleh berpendapat, kenapa Anda juga berpendapat? Itu yang saya tidak suka. Seharusnya Anda konsekuen. Kalau orang lain tidak boleh berpendapat dan Anda bilang bid'ah, Anda pun jangan berpendapat. Itu loh. Jadi jangan sembarangan bilang bid'ah ini. Dia sendiri bid'ah kok. Tapi alhamdulillah sekarang orangnya bijak gitu loh. Orangnya bijak. Dan alhamdulillah gue senang lihatnya gitu. Dan lu nggak perlu tahu siapa karena kita nggak berbicara personal. Kita berbicara masalahnya. Sama seperti ini. Dia sendiri beda kok ngelarang orang beda itu loh. Boya dihormati gitu loh. Tuh dia kuncinya apa? Dia kelompoknya Mbah itu, Mbah Bro dengan bijak mengatakan, ya, nggak nyala-nyalakan orang lain. Ini kita sendiri begini ya sudah. Orang lain biarin kita. Ada sebuah kerukunan yang dibangun dalam perbedaan. Kita kan sudah terbiasa beda Idul Fitri. Kita kan sudah terbiasa beda kapan awal Ramadan. Kenapa Mbak Benu nggak boleh beda? Gitu loh.
Ini kadang-kadang ngelarang orang beda, dia sendiri beda. Seperti yang Ustadz gue bilang tadi. Keras dulu. Bid'ah ini, bid'ah itu. Orang hidup ini terus berkembang kok. Ya kalau kita hidup di abad ke-6. Dia sendiri bid'ah. Orang berpendapat nggak boleh, dia sendiri berpendapat. Kalau orang nggak boleh pendapat, ya dia jangan berpendapat. Maksudku begitu. Jadi fair. Jangan orang lain nggak boleh berpendapat, dia berpendapat. Tapi seperti gue bilang tadi, alhamdulillah sekarang dia open mind, nggak kaku-kaku lagi. Sama dengan peristiwa Mbak Benu ini. Mari kita sikapi dengan persaudaraan. Biar aja Mbak Benu meyakini seperti itu. Kan nggak bisa orang beribadah tidak atas yang dia yakini. Kalaupun misalkan Mbak Benu dipaksa, ya dia kan dalam keterpaksaan nggak enjoy dia menikmati keberagamaannya. Begitu juga jamaahnya. Gitu loh. Kecuali kita nggak pernah beda. Maka Mbak Benu ojo Mbak. Boten angsal beda, manut. Kita kan nggak pernah dalam satu komando. Nggak pernah kita dalam satu komando. Semua merasa punya otoritas sendiri-sendiri. Akhirnya seperti ini. Maka hasil diskusi saya, hasil diskusi gue, hasil diskusi aku bersama guru-guru Al-Quranku dulu. Kenapa bisa terjadi begini? Karena kita tidak dalam satu komando kepemimpinan dalam pemerintahan ini. Gitu loh. Padahal sudah jelas taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Pemimpinnya nggak didengar, semua mau melakukan otoritasnya sendiri-sendiri, kacau. Coba dipegang dalam satu komando, tidak boleh. Dan kumpulkan orang-orang, tinggal gini aja. Lu kelompok apa? Kelompok A. Kirim no pakarmu yang punya kapasitas otoritas hisab, ru'yah. Kelompok apa? Kirim no, berdebat di sana. Habis-habisan. Setelah itu keluar satu waktu yang disepakati bersama. Itu baru jos. Jadi bahasa gue ini kan belum, lu agak remeng-remeng tuh kalau gue. Tapi tolong jangan dipahami ya. Kalau gue simpulkan supaya lu bisa menerima. Kita tidak dalam satu syariat Islam. Kalau Islam yang berlakukan hukumnya, taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Pemimpin mengambil keputusan dan tidak boleh orang-orang lain mengambil. Jadi satu komando kita. Kapan puasa, kapan Idul Fitri. Yang lain dilarang. Kalau merasa punya orang-orang yang punya kapasitas, kirim no. Kirim no seperti gue bilang tadi. Di sana diskusi habis-habisan. Ilmu-ilmu itu habis-habisan di sana. Mau ambil berapa derajat? 2 derajat, 3 derajat. Silahkan. Cuman kan kita tidak dalam satu komando. Makanya gue kan sudah bikin 2 video itu. Kalau nggak salah. Yang rame diomongin adalah Imam Mahdi. Lah jamaah Mahdinya sudah dipikir belum? Karena tidak ada imam tanpa jamaah. Imam itu lahirnya dari jamaah. Kita ramenya Imam Mahdi. Jamaah Mahdi sudah lu pikirin belum? Artinya kita membentuk jamaah yang Mahdi ini loh. Nanti dengan sendirinya Imam Mahdinya dibentuk. Gitu loh. Jadi dalam keadaan seperti ini seharusnya kita mari legowo. Ya. Kalau itu di TikTok di apa yang sesat ini, surga yang gue di mbahmu nah sesat. Yang sama belum tahu aja kok. Sekarang lo ya, dengan perbedaan 1 hari aja itu bermasalah loh. Bukan berarti, tapi kan bedanya cuma 1 hari. Terus kalau beda 1 hari apa nggak masalah? Gue kasih tahu lu, ya, bagaimana cara menghitung Lailatul Qadar coba.
Karena hadisnya jelas, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir yang ganjil-ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Karena kan ganjil genep. Sedangkan Lailatul Qadarnya jatuh di yang ganjil-ganjil. Yang populer pendapat para ulama itu di 27-nya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung ganjil genap untuk mengetahui Lailatul Qadar? Kan kembali kepada keyakinan masing-masing. Bagi aku nih yang lebih dahulu puasa dengan saudaraku yang 1 hari kemudian baru puasa, itu menghitung Lailatul Qadarnya tidak sama. Yang ganjil bagi aku, genep bagi dia. Yang genep bagi dia, ganjil bagi aku. Akhirnya 10 malam terakhir Lailatul Qadar semua kan. Atau 10 malam terakhir nggak ada Lailatul Qadar semua. Karena nggak ketemu. Gitu loh. Nggak ketemu. Yang ganjil bagi aku, genep bagi dia. Yang genap bagi dia, ganjil bagi aku. Karena startnya memang tidak sama. Walaupun cuma 1 hari. Sekarang kembali kepada keyakinan kan. Berdasarkan apa yang dia yakini. Berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Membangun sebuah keyakinan. Gitu loh. Wah ini Lailatul Qadar, ini genep ini. Nah sekarang kan ini keyakinan yang berbicara. Berdasarkan pengetahuan yang ada. Itulah yang aku bilang. Nggak bisa dipaksakan. Masalahnya itu ya tadi, kita tidak dalam satu kepemimpinan. Kalau satu kepemimpinan, yang lain dilarang, tidak boleh mengambil keputusan. Misalkan kelompok A, organisasi Islam A, organisasi Islam B, ya. 1 bulan sebelumnya, gitu ya, ngutus berapa orang, 5 orang yang pakar. Sudah. Duduk kalian di sini semua para pakar. Sidang sana, tentukan. Keluar 1 waktu ya, jangan 2 waktu. Selesai sudah. Nggak ada perbedaan. Baru kita boleh melarang yang berbeda dengan kita berdasarkan ya kebijaksanaan yang sudah diambil oleh penguasa kita yang jadi pemimpin kita. Gitu loh. Jangan seperti sekarang. Kita sudah biasa berbeda, ada yang berbeda. Disesat-sesatkan. Emangnya surga punya mbahmu apa mbok sesat-sesat. Ya. Ya biarin, kita hormati orang. Mbah Benu juga nggak memaksakan ke orang lain kok. Kan kamu sendiri nggak enak kalau kamu menjalankan ibadah yang itu tidak kamu yakini kebenarannya. Begitu juga Mbah Benu, nggak mungkin. Kalaupun dia mau itu karena suatu keterpaksaan. Sebetulnya dia, iki apa ya? Mau sholat itu wis wingi Mang Dino, saiki nembe sholat. Ya. Jadi apa yang gue sampaikan ini sebetulnya begini loh, ada masalah di kepemimpinan. Ya. Kalau kepemimpinan punya otoritas, dia megang semuanya, dilarang menentukan kapan awal dan Ramadan dan kapan masuk Idul Fitri. 1 suara keluar. Nah itu kita dilarang berbeda. Karena sudah memutuskan wakilnya ke sana. Yang digodok tadi. Baru kalau ada yang berbeda, ojo-ojo. Nah sekarang kan misalkan kalau ada 2 ormas ini kan berbeda. Apakah ormas yang berbeda itu mau dikatakan dia membangkang pemerintah? Mesti nggak mau itu. Mesti nggak mau. Kamu sampai itu membangkang pemerintah. Pemerintah menetapkan besok puasa, kalian sudah puasa hari ini. Apa mau dia bilang membangkang? Nggak mau. Itu tadi lah. Ya, karena tidak adanya satu otoritas kepemimpinan. Kalau ada enggak mungkin seperti ini. Ya karena keadaannya seperti ini. Ya sudah saling hormat aja. Enggak usah dibikin rame terus gue lihat
di TikTok itu anak bau kencur sudah nyesatin orang tua, nggak ada rasa hormat sama sekali. Ya, tentunya Mbah itu ya nggak sembarangan ngomong. Kita positive thinking saja. Kalaupun Mbah itu bohong, itu kan urusan dia, tanggung jawab dia. Gitu loh. Kalau dia bisa melakukan seperti itu ya terserah, urusan dia. Gitu loh. Kalau kamu mau melakukan itu ya kamu ngaji ke dia bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan Gusti Allah. Gitu loh. Ya, jadi nggak usah. Stempel tuh harganya murah sekali. Jebret, sesat. Jebret, sesat. Dirinya sendiri mau nggak di stempel, jebret, sesat gitu. Kan dia nggak mau. Ya, oke. Ini aja ngobrol-ngobrol kita ya. Ada yang baik ambil, ada yang nggak baik buang. Nah, gue juga nggak maksa sama lu. Gue hanya akan membuka sebuah penawaran ya. Dengan trigger ini terbuka kerangka berpikir lu khususnya yang ngaji bareng Gus Betik ya. Mari kita itu jangan gampang menstempel orang. Kita berusaha open mind ya. Oh kita punya pendapat gini, oh dia punya pendapat gitu. Meskipun kecuali dalam perdebatan ya, kita harus perdebatan kan mencari benar salah. Itu pun setelah kita tidak ketemu, kita saling merasa benar, itu harus saling menghormati kok. Tapi klaim kebenaran tuh harus memang dalam satu forum perdebatan misalkan gitu. Cuman kan ujungnya kita harus menghormati pendapat orang yang berbeda dengan kita. Istilahnya kita sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Ya. Kalau begitu kan hidup ini enak, nggak usah rame, nggak usah gampang, sama-sama belum kesana, nggak usah gampang nyesep-nyesepnya orang. Ya. Jadi enjoy saja gitu. Oke. Semoga ini bisa menjadi bekal kita bareng-bareng untuk melihat fenomena-fenomena yang ada ya, khususnya fenomena Mbah Benu ini ya. Yang begitu asik sih menurut gue ya. Asik. Meskipun gue nggak ngikuti Mbah Benu, tapi gue juga nggak suka kalau ada yang nyesat-nyesatkan Mbah Benu. Gitu ya. Gue besok gue Idul Fitrinya. Mungkin saudara gue ada yang besok, ada yang lusa, monggo silakan saja. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ngobrol-ngobrol ini bisa menjadi wacana membuka cakrawala berpikir kita masing-masing. Masalahnya di apa? Di kepemimpinan tadi itu, sehingga nggak bisa keluar satu suara. Dan kita sudah biasa berbeda, ya sudah berbeda saja kita hormati. Ya, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, ya. Jaga sholatmu dan sekarang jaga ibadahmu, puasa ya maksud gue. Simpan dalam hatimu yang paling dalam bingkai keimanan Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng Gus Betik di channel ini. Ya, ini gue nggak tahu. Sejak awal puasa sampai kemarin nggak ada masalah. Di hari terakhir ini gue oleng. Sedikit oleng gue ini. Ya, aduh kok lapar banget. Terus diingatkan sama permaisuri gue. Ya, gue kan dapat kiriman kopi Bali ya, kopi yang sedikit asam. Terima kasih Mas sudah dikirim kopinya. Ya, gue ya kalau yang Robusta gue nggak kuat, yang Arabica itu. Tadi malam dia habis 2 gelas. Mungkin karena itu ya kan di lambung itu juga berpengaruh mungkin ya, dan karena kebanyakan minum kopi menjadi sedikit oleng. Tapi gue harus selesai supaya nggak punya utang nanti. Insya Allah sesudah ini sudah kembali normal. Sudah nggak oleng. Tadi jam 9, jam 10 oleng gue. Waduh kok gini gue. Baru ingat termasuk tadi malam habis kopi 2 gelas. 2 cangkir gitu. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Islam rasional. Semoga semua yang nanti ke sini selalu membawa damai ya.
Jangan meributkan sesuatu yang nggak perlu diributkan. Ya, kita saling menghormati. Yang berbeda dengan kita juga kita hormati. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Salam Isra, Islam rasional.